sore hari ini kita bisa kembali melakukan perkuliahan kita secara daring untuk mata kuliah analisa laporan keuangan untuk rekan-rekan mahasiswa semester 6 kelas sore 1. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjelang Ramadan, tetap diberi kesehatan. Dan pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas beberapa hal di pertemuan ke-6 ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk men-share RPS perkuliahan kita ya. Saya izin angkat telepon sebentar ya. Baik, Pak. Oke, minta maaf ya, ada sedikit terpotong. Ada telepon dari luar tadi. Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah saya tampilkan terkait RPS kita, cara pembelajaran studi. Kemarin kita sudah membahas untuk pertemuan awal tentang RPS, kemudian tentang laporan keuangan itu sendiri juga kita bahas. Kriteria. Nanti kan sudah aja lagi. Kemudian kita juga ada ngebahas tentang laporan laba rugi. Jadi sore hari ini yang mau kita kejar itu tentang neraca dan CALK serta cash flow. Kemudian nanti di bagian terakhir juga kita akan membahas tentang analisa laporan keuangan, tentang analisa rasio dan seterusnya. Ada beberapa yang akan kita bahas. Oke, untuk poin kita pada sore hari ini, untuk neraca dan CALK serta laporan arus kas, kita akan membahas, tapi tidak dalam bentuk penyajian PowerPoint yang secara komplit, tapi kita akan membahas secara diskusi bersama-sama ya. Saya berikan tunjukin dulu PowerPoint-nya. Untuk telepon terus ya.
ini untuk kita akan ngebahas sore ini. Masih banyak yang kosong. Nanti kan kita isi bersama-sama dengan diskusi. Kemudian satu lagi, oke. Ini yang komplit untuk analisis rasio keuangan. Sudah komplit, tinggal kita bahas. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, sorry saya dekan, gara-gara banyak yang telepon. Sorry, orang kantor. Sudah. Oke, semangat. Oke, kita mulai ya. Oke, tentang neraca atau laporan posisi keuangan. Sekarang kalau teman-teman lihat di sini, apa yang nampak dari timbangan ini? Ada yang bisa bantu sharing pendapatnya tentang timbangan ini? Timbangan sama kiri kanan. Ya, mohon sebut namanya Pak. Al-Hafiz ya? Al-Hafiz Pak. Sama buka kameranya. Jadi gini, posisinya tuh, karena kita daring online, sehingga belum kenal semua kan, jadi biar asik. Oke, Alfi, silakan. Dari yang Bapak tampilkan, bisa kita lihat ada sebuah timbangan, di mana timbangan tersebut di sebelah kiri kanannya itu seimbang, jadi di mana laporan posisi keuangan itu digambarkan sebagai timbangan tersebut, di mana debit dan kredit harus seimbang. Oke, baik. Good. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang apa sajakah unsur-unsur yang terdapat di dalam neraca? Ada yang mau coba? Bu Hotmian Panjaitan, monggo Bu. Halo, bisa jumpa juga akhirnya. Ya, Pak. Unsur-unsur dalam neraca ya, Pak? Ya. Di sini di neraca itu ada aktiva, baik itu aktiva lancar, kemudian juga di situ ada kewajiban, yaitu beban, dan juga ekuitas modal perusahaan. Baik. Seperti itu. Dari susunan masih dengan Bu mohon Bu, panggilannya siapa Bu? Maaf. Bisa yang mana enak aja Pak. Hotmian Pak bisa. Mian ya, baik. Bu Mian, izin. Kalau menurut pendapat Ibu, di antara 3 komponen ini, aktiva, kewajiban, dan modal, komponen mana yang menarik untuk kita bahas lebih dalam? Kalau ini, kemarin kan kita udah pernah ngebahas sebelumnya tentang laporan laba rugi. Terus saya bilang ada juga yang membuat istilah laporan tuh rugi laba, gitu kan. Itu kan benar-benar hanya perspektif atau sudut pandang saja yang membedakannya, tapi konteksnya itu sama. Sekarang saya kasih pertanyaan. Kalau misalnya pada umumnya kan aktiva itu disusun oleh 2 hal kan. Ya. Unsurnya, yaitu lancar dan tidak lancar. Ya. Nah, misalnya kalau dalam penyusunan itu dirubah posisinya tidak lancar dulu, kemudian lancar, menurut Ibu gimana? Posisinya ya Pak? Ya, jadi kan biasanya penyusun tuh aktiva lancar, mulai dari kas, ke bawah, sampai persediaan, seterusnya. Kemudian bawahnya kemudian aktiva tidak lancar, aktiva tetap dari tanah, bangunan, mesin, gedung, dan seterusnya. Kalau misalnya posisinya dibalik, bagaimana pendapat Ibu? Is okay atau menjadi suatu masalah? Saya sih sudah terstruktur ya Pak ya, tersusun. Jadi memang aktiva itu ya pertama yang aktiva lancarnya dulu Pak, kemudian yang tidak lancar. Menurut saya sih Pak. Oke, sekarang kita buka lembaran baru nih, perspektif baru nih. Iya, iya. Kenapa muncul ide IFRS? Jelas banget nih, International Financial Report
standar. Standar. Ya. Asik standar. Coba tuh. Oke, Pak Apriyadi. Oh iya Pak. Sorry. Izin Pak, kalau menurut Bapak kenapa muncul ide dari banyak negara untuk membuat IVRS Pak? Sebenarnya supaya laporan keuangan itu Pak terstandarisasi, artinya berlaku secara global gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara laporan keuangan di satu negara dengan negara lain. Istilahnya supaya itu bisa dipakai semua orang gitu Pak. Menurut saya. Kalau begitu, berarti indikasinya ada perbedaan untuk laporan keuangan di setiap daerah, setiap negara kan memiliki bentuk yang berbeda-beda Pak ya, berarti indikasinya. Mungkin sih penggunaan ininya aja Pak, karena kan istilahnya kalau di IFRS itu kan sudah menggunakan bahasa Inggris gitu kan Pak, maksudnya lebih ke bagaimana bisa dimengerti secara global gitu. Kalau kita misalnya di Indonesia bisa saja masih pakai bahasa Indonesia gitu sih Pak, kalau menurut saya. Bagus. Jadi memang salah satu keunggulan ya, keunggulan akuntansi itu kebanyakan menggunakan istilah berbahasa Inggris sebenarnya. Jadi sehingga ketika kita belajar bahasa akuntansi sudah hampir sama bahasanya dengan bahasa yang digunakan di internasional. Cuman memang ada beberapa yang masih bahasa Indonesia. Seperti saat kita penjurnalan kan kita yang menentukan sendiri sebagai entitas menentukan jurnal apa yang mau kita gunakan. Nah, kenapa saya sebut tentang IFRS? Ternyata dalam konteks global ada juga beberapa negara atau beberapa perusahaan itu yang menjadikan susunan dalam neraca khusus untuk aktiva itu, dia menempatkan posisi aktiva tetap terlebih dahulu, yang kemudian baru disusul oleh aktiva lancar. Nah, jadi yang ingin saya sarankan bahwa kita sebagai mahasiswa ketika kita melakukan proses literasi, membaca, kemudian kita menemukan hal tersebut, harapannya jangan menjadi satu pertanyaan yang terlalu besar, karena hal itu bukan satu yang esensial, karena proses itu hanya tergantung metode yang digunakan dan perspektif yang digunakan oleh entitas atau perusahaan untuk menggunakan metode mana yang digunakan. Tapi kita juga bisa melihat satu hal lagi bahwa kan kalau kita bicara tentang laba rugi atau rugi laba, kan konsepnya gini perspektifnya. Kenapa disebut dengan laporan laba rugi? Karena perusahaan itu selalu mengharapkan laba dulu, makanya disebutnya laba baru rugi. Ada juga yang buat rugi laba karena perspektifnya gini, perusahaan itu harus berpikir kemungkinan terburuknya dulu. Ya udahlah, kemungkinan terburuknya akan rugi, makanya dibuatnya laporannya itu rugi laba gitu kan. Nah, sekarang kalau kita ini masih membuka wawasan baru nih. Sekarang pertanyaannya, kalaulah perusahaan menggunakan metode dengan model pencatatan aktiva tetap baru aktiva lancar, kira-kira logika apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut? Mengapa dia membuat aktiva tetap terlebih dahulu baru menggunakan aktiva lancar? Ada yang mau coba? Saya Pak. Oh, silakan. Jadi mungkin mereka lebih berpegang kepada misalnya mereka ingin tahu harta mereka ada berapa gitu. Atau misalnya uang mereka tuh ada berapa sih gitu. Jadi istilahnya mereka bisa berkaca ke depannya itu bagaimana menghadapi misalnya kalau misalnya perusahaan mengalami kerugian gitu. Kalau menurut saya. Terima kasih. Baik. Untuk mengukur jadi memang kalau kita bandingkan secara umum, besar mana biasanya antara aktiva lancar versus aktiva tetap. Tentu biasanya atau pada umumnya lebih besar jumlah nilai aset pada aktiva tetap atau tidak lancar. Sehingga dengan demikian memang perusahaan tuh di beberapa daerah atau beberapa negara menempatkan aktiva tetap terlebih dahulu.
Tujuannya itu menunjukkan bahwa inilah perusahaan kita, dia punya kapital atau aset itu yang besar. Jadi aktiva tetap terlebih dulu yang ditampilkan, baru aktiva lancar. Jadi logikanya seperti itu, logikanya menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Oke, sekarang kita lanjut. Sudah kita lihat, jadi kalau untuk mata kuliah kita sebenarnya lebih kepada membreakdown isi dari laporan keuangan. Itu yang kita akan breakdown satu persatu. Kemudian, oh iya, sebelum saya lompat-lompat nih. Maksudnya gini, idenya tuh muncul terus, supaya nggak terlalu laju, bentar. Laporan keuangan. Oke. Saya lompat dulu ya sebelum kita ngebahas tentang kewajiban dan modal. Laporan keuangan kemarin sempat kita bahas tentang laporan keuangan Bank BCA yang dalam jumlahnya itu lebih kurang plus minus ada 700 halaman. Nah, saya minta bantu tentang informasi apa saja yang dapat kita peroleh dari laporan keuangan BCA tersebut. At least sebutkan 5. Saya minta yang hadir di sini Ibu Kartini, Ibu kita Kartini. Oh, telepon lagi. Ya, Pak. Monggo. Bank BCA ya, Pak? Oke, Bu Kartini, maaf terpotong. Silakan. Oke, silakan Bu. Semangat, semangat, semangat. Halo? Masih nyambung? Ya, Pak. Yang pertama, ikhtisar keuangannya itu sudah lancar. Apa, Bu? Ikhtisar keuangannya itu sudah baik. Nah. Oke, supaya clear and clean. Maksudnya bukan menilai laporan keuangan sudah baik atau tidak, tapi pertanyaannya informasi apa yang Ibu peroleh setelah membaca laporan keuangan itu? Terus at least setelah melihat lah, nggak membacakan terlalu banyak, at least untuk setelah melihat kira-kira informasi apa saja yang bisa Ibu dapatkan dari laporan keuangan itu.
Ada paradigma baru nih mau saya buka nih biar nggak salah. Monggo. Nasabah, ya Bang. Nasabah Duta, sorry, DBS atas nama siapa tuh? Ketiga, kaca film. Nilai ekspornya diganti atau enggak? Nah. Pikul. Udah, oke Bang. Bentar lagi kuliah, lupa. Pikul ya, oke, kita kasih tahu. Oh, ya, monggo. Oke, it's too long. Ibu Novia Destaliza bisa bantu? Yang saya dapatin Pak dari informasinya itu kondisi aset perusahaan BCA per 31 Desember 2020 itu udah baik, yang ditandai dengan nilai aset perusahaan ada terjadinya pertumbuhan aset perusahaan yang semulanya hanya bernilai 989.989.000 pada 31 Desember 2019 menjadi 1.075.570.000.000 di akhir Desember 2020. Baik, ada peningkatan. Kemudian informasi yang kedua yang Ibu dapatkan apa? Ada BCA membukukan laba bersih setelah pajak itu sebesar 27,1 triliun. Atau turun 5,0% di tengah sejumlah tantangan ekonomi sebagai dampak dari pandemi. Baik. Pendapatannya turun. Kemudian kita balik ke Kartini, udah dapat contoh nih. Makasih ya Bu Novia. Yang Ibu dapatkan apa lagi Bu? Informasinya kita bisa dapat dari sana. Dengan melihat laporan keuangan, bisa membantu para investor, Pak. Maaf suaranya Bu, bisa diulang Bu? Dengan melihat laporan keuangan, bisa membantu para investor, Pak. Oke, terus apa lagi? Satu lagi terakhir. Waktunya habis. Ya Allah. Waktu kita habis, saudara-saudari. Canda. Oke. Bruto turun 2,1%, Pak. Keren. Oke. Oke, saya langsung perjelas maksudnya ya. Jadi gini, kemarin saat saya lakukan simulasi hal yang serupa dengan kelas lain, jawabannya itu cenderung masih menunjukkan tentang laporan keuangan, adanya neraca, laporan laba rugi, dan seterusnya. Kemudian di kelas ini sudah one step ahead, di mana kita udah membaca tentang informasi tentang kondisi aset BCA, kondisi laba, kondisi untuk pengambilan keputusan, dan seterusnya. Jadi maksudnya gini, dari sekian banyak 700 halaman ini, itu tuh banyak banget informasi yang bisa kita ambil tergantung kita sebagai pembaca informasi apa yang mau kita ambil, yang mau kita peroleh. Kita bisa melihat tentang kegiatan Bank BCA misalnya, tentang CSR,
kemudian tentang profil Bank BCA, dan seterusnya. Jadi yang paradigma yang mau saya buka bahwa laporannya itu basisnya bukan hanya sekedar basis, atau laporan keuangan itu sajikan bukan sekedar menyajikan tentang laporan keuangan kondisi perusahaan, tapi juga itu adalah kesempatan dan momen bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi kondisi perusahaan saat ini, kondisi labanya, kondisi manajemennya sekarang siapa saja, pemegang sahamnya siapa saja, kegiatan CSR-nya, kalau memang ada GCG-nya juga bisa ditampilkan, good corporate governance yang ditampilkan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak lain untuk melihat kondisi bank tersebut bahwa dia perusahaan yang besar, profitable, dan seterusnya. Jadi poinnya hanyalah simple banget. Saya mau bilang bahwa informasi itu dapat bersifat numerik dan non numerik. Kayak bahasa asing sih, ya gitulah. Terus satu lagi, saya juga mau share tentang ini. Perbedaan antara data, informasi, kemudian ditransformasikan menjadi suatu. Apa bedanya antara data dan informasi? Oh ya, tinggal 10 menit ya. Nanti kita buka sesi kedua, insya Allah. Oke, saya masih mau buka bagi-bagi ini nih, bagi-bagi poin. Untuk Laras ada hadir? Hadir, Pak. Oke, Laras, monggo perbedaan antara data dan informasi itu apa? Kalau menurut Laras tuh Pak, data itu bisa berupa data kualitatif dan kuantitatif, tapi kalau informasinya tuh keputusan ataupun istilah rangkupan dari data itu sendiri gitu. Dari data dapat diperoleh informasi, lalu kemudian diperolehlah kebijakan bagaimana ke depannya seperti itu. Baik. Oke. Laras kameranya nggak hidup ya? Hidupinlah biar lihat gitu udah mandi belum. Oke, sekarang kalau kita bicara data itu maksud yang ingin saya kejar adalah gini, data itu adalah informasi, sesuatu kumpulan informasi yang belum bisa dijadikan sesuatu untuk sesuatu yang bermanfaat gitu. Masih data mentah. Ketika data itu diolah, maka dia bertransformasi menjadi informasi. Jadi kalau tadi yang Lara sebutkan bahwa data itu ada yang primer, ada yang sekunder, itu maksudnya jenis-jenis data. Jenis-jenis data. Ini berdasarkan sumbernya. Jadi ada diklasifikasi lagi, kan sumbernya adalah ada yang primer dan sekunder. Gitu. Tapi kalau kita bicara ini, berarti data itu adalah sesuatu yang masih berbagai macam informasi belum diolah. Ketika diolah, berubahlah menjadi informasi yang kemudian bisa menjadi pusat sesuatu yang untuk diambil satu keputusan atau kebijakan, gitu ya. Ini hanya mindset aja sih, meluruskan satu. Terus, kalau kita melihat informasi di contoh tadi, balik ke laporan keuangan Bank BCA, kan informasinya sangat banyak, ada 700 halaman lebih gitu kan, lebih kurang. Maka kan kita sebagai mahasiswa atau peneliti, enggak kita menggunakan semua data tersebut, kita masukkan ke dalam laporan skripsi kita. Maka tindakan yang kita lakukan saat itu adalah disebut dengan istilahnya yaitu reduksi data. Nah, nanti teman-teman ketika sudah masuk ke bab 3, reduksi data ini adalah satu hal komponen penting yang harus teman-teman pahami bahwa saat kita melakukan pengambilan data, tidak semua data kita ambil, namun kita melakukan reduksi data karena ada beberapa data itu yang tidak kita gunakan dalam penyusunan skripsi kita atau penelitian kita, seperti itu. Ya, simpel seperti itu aja yang saya paparkan terkait hal ini. Dan karena saya ingat kemarin ketika saya di sidang skripsi, reduksi data ditanya sama penguji. Mungkin nanti bisa juga di satu pertanyaan yang mungkin akan keluar saat ujian nanti. Oke, lanjut.
Selanjutnya kita tinggal 6 menit. Sekarang kita akan ngebahas tentang sesi pertama ya, ngebahas tentang komponen pasifa. Jadi yang ingin saya kejar atau mahasiswa yang saya bimbing saat ini di kelas kita bahwa ingin melihat hal-hal yang mungkin kita masih belum tahu atau hal-hal yang mungkin oh iya gitu ya Pak. Ada sesuatu yang wow itu yang kita kejar. Karena kalau kita hanya ngebahas secara literally, tinggal ngebaca modul, kan terlalu bisa tinggal dibaca aja lah gitu. Jadi kita hari ini kita akan ngebahas tentang hal-hal dasar yang mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama ya. Oke, sekarang kita masuk pada komponen pasifa yang terdiri atas kewajiban dan modal. Nah, kalau dari dalam konteks 2 ini, kira-kira hal apa yang menarik untuk kita bahas? Ada yang mau kasih usulan? Sederhananya, Lebih ke modal lah. oh, oke. Kenapa modalnya? Oh iya, sekarang pertanyaannya gini, yang seru. Sebutkan at least 3 sumber modal usaha. Ayo, simpel sih pertanyaannya. Saya tunjuk. Yang akan menjawab, dialah di depan Siti Mutia, silakan Bu. Tiga sumber modal usaha. Apa itu? Menurut saya itu yang pertama kan modal pribadi, Pak. Ya, betul. Modal pribadi. Yang kedua itu investor. Betul. Hebat deh, setuju. Lalu yang ketiga itu bisa dari pinjaman bank gitu ya, Pak? Nah, dapat satu hal yang menarik lagi nih. Pasti benar, jawabannya seharusnya benar. Tapi saya terpikir satu hal yang menarik. Kan kita bicara modal tuh pribadi jelas. Berarti misalnya modal 1A jelas. Investor juga jelas. Berarti dari PT apa? Misalnya secara korporasi dari PT Swadaya Merdeka investasi ke perusahaan kita. Kita catatkan berarti modal PT Swadaya Merdeka sekian miliar gitu kan. Jelas. Sekarang pinjaman pihak ketiga itu kan kita asumsikan sebagai modal. Ya kan? Betul, kita bisa mendapatkan modal dari pihak ketiga seperti perbankan gitu kan. Pertanyaan orang nggak benar sih. Pertanyaannya kenapa dia nggak masuk dalam komponen modal? Tapi maksudnya dalam komponen hutang. Jelas nggak soalnya? Soalnya kenapa hutang bank masuk ke komponen hutang, bukan komponen modal. Ada yang mau coba? Takut salah. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Karena kan termasuk ke hutang Pak, menurut saya kalau dia ada pinjaman dari bank itu kan dia bersifat kredit dan mempunyai bunga, sementara kalau misalnya modal dari investor kita mengembalikannya dalam bentuk dividen, kalau nggak salah Pak. Betul. Ini pertanyaan iseng banget sih sebenarnya, karena memang kalau kita masukin ke dalam komponen modal, kemudian dia muncul juga di komponen kewajiban, berarti kan 2 kali pencatatan dan itu jadi nggak balance. Satu, yang kedua memang dari namanya kan udah jelas juga dia itu adalah sumbernya
walaupun peruntukannya sebagai modal, tapi kan dia udah berada dalam satu rumah yang sama, yaitu rumah, oke, saya pindahkan dulu rumahnya ya. Satu rumah yang sama, yaitu rumah pasifa di sini. Saya kemarin, sebentar, saya stop share. Oke, ini tinggal beberapa detik lagi. Nanti kita lanjut ke sesi kedua ya setelah ini ya. Tapi saya mau bilang terakhir bahwa dia memang benar masuknya ke komponen hutang karena memang dia adalah komponen hutang, bukan modal, walaupun penggunaannya sebagai modal. Tapi kan modalnya itu digunakan sebagai modal kerja. Gitulah. Dan yang penting dia dalam satu kamar yang sama, itu kamar pasifa di sini. Oke. Baik, kita sampai jumpa di sesi yang kedua. Setelah ini kita buka lagi ya. Tetap semangat. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Jauh,